Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya Muhammad Rifai, dosen tetap Universitas Nurul Jadid yang saat ini mengajar di strata 1 ya, pas di sarjana, tapi juga terlibat di mengajar di pasca sarjana Universitas Nurul Jadid Python. Alhamdulillah, saya sudah mengabdi kurang lebih 12 tahun dan banyak hal yang sudah dapat saya lakukan untuk kemudian meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen manajemen pendidikan Islam di Probolinggo khususnya, yaitu di Universitas Nurul Jadid Python. Mata kuliah yang saya ampu tentu banyak sekali selama 12 tahun itu. Salah satunya adalah mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diberikan kepada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebanyak 3 SKS, dan kemudian kami lakukan pemecahan, yaitu 2 SKS secara dalam pertemuan perkuliahan secara luring, tapi juga ada 1 SKS yang diberikan dengan tata cara praktek di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Capaian mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu untuk kemudian mengimplementasikan manajemen mutu terpadu yang nanti berimplikasi kepada semua komponen manajemen pendidikan Islam. Jadi satu langkah action mereka sebagai pemimpin nanti kemudian berimplikasi kepada peningkatan mutu layanan pendidikan pada kurang lebih 7 komponen manajemen pendidikan yang ada di lembaga pendidikan. Kemudian mereka bisa mengatasi problem solving, mengatasi masalah dengan tata cara implementasi problem solving, sehingga kemudian permasalahan yang ada di lembaga pendidikan bisa diatasi dengan peningkatan mutu yang terpadu. Kemudian materi pembahasan di dalam mata kuliah ini adalah pertama adalah implementasi TKM. Bagaimana kemudian mahasiswa mengimplementasi TKM itu atau manajemen mutu terpadu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kemudian mahasiswa bisa melakukan analisis sistem terhadap mutu, melakukan kemudian identifikasi terhadap people satisfaction di dalam manajemen mutu terpadu. Kemudian bagaimana kemudian mereka mengetahui budaya kerja bermutu, kemudian just in time, JIT, just in time, bagaimana juga mereka melakukan pekerjaan agar kemudian layanan bisa bermutu dengan tata cara kemudian implementasi JIT tersebut, just in time. Kemudian pembahasan di dalam manajemen mutu terpadu ini yang diberikan selama 1 semester adalah ekonomi sistem. Bagaimana kemudian pengembangan ekonomi itu dapat berimplikasi terhadap peningkatan layanan mutu yang efektif dan efisien. Kemudian tentu dengan implementasi TKM strategik. Mahasiswa diharapkan kemudian bisa mengatur, mengelola, menyusun strategi manajemen mutu terpadu pada minimal 7 komponen manajemen pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu. Nah, metode pembelajaran yang kami lakukan adalah dengan pelibatan mahasiswa yang ada di perkuliahan. Kemudian sistemnya juga sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ada luring, ada juga daring, yang itu kemudian sudah diatur oleh kampus, tapi kemudian juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian ada asinkronus dan penilaian lain, penugasan lain, bahkan mini riset yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa meningkatkan secara mandiri kapasitas mereka sebagai calon-calon pemimpin lembaga pendidikan. Penugasan yang diberikan seperti itu, kemudian adalah penilaiannya, kami menggunakan UTS UAS tetap dilakukan. Jadi 60-40 kurang lebih yang kita berikan untuk kemudian perkuliahan ini.
Kemudian penilaiannya juga menggunakan sistem AOL, Assessment on Learning. Jadi mahasiswa mulai pertemuan pertama sampai terakhir, selain UTS dan UAS, mereka sudah saya nilai sebagai dosen untuk diketahui kemampuan, keaktifan, kehadiran, dan hal-hal yang lain, perilaku terutama berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu. Kemudian penilaian yang lain adalah artikel yang mereka presentasikan, yang salah satu dari artikel itu akan terpilih untuk kemudian terbit pada jurnal penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, dan itu mereka lakukan selama 1 semester dengan tata cara fleksibel, sederhana. Mereka mendatangi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka pada mata kuliah manajemen mutu terpadu yang saya ampu saat ini. Demikian, terima kasih atas segalanya, semoga bermanfaat. Kita saksikan cuplikan sederhana dari apa yang bisa saya berikan dalam proses perkuliahan yang saya berikan bersama mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillah baik semuanya ya. Mari kita buka pertemuan ini dengan basmalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, semuanya sehat insya Allah ya. Kita sekarang sudah berada di pertemuan keberapa ini? Yang ketiga. Kemarin kita sudah mempelajari tentang map RPS ya, mind map daripada mata kuliah yang kita pelajari saat ini sebagai calon-calon pemimpin lembaga pendidikan. Apa minimal kita nanti lulus nanti jadi apa kira-kira adik-adik ini? Kepala sekolah ya. Siap ya jadi kepala sekolah ya? Siap 100% ya. Ya. Jadi manajemen pendidikan Islam memang adalah arahnya, profilnya, lulusannya menjadi pimpinan pada lembaga pendidikan. Dia mengelola lembaga pendidikan sehingga kemudian lembaga pendidikan menjadi lembaga yang berkualitas layanannya. Kalau sudah berkualitas layanannya, maka kemudian siapa yang ada di dalamnya keluar dalam kondisi berkualitas. Semoga kita termasuk adalah calon-calon pemimpin yang berkualitas sehingga lahir lulusan bibit-bibit unggul yang berkualitas. Karena peran siapa? Peran kita semuanya sebagai pimpinan lembaga pendidikan. Baik, kemarin kita sudah mempelajari, kita di sini sekarang ya, ada satisfaction. Kita akan mempelajari bagaimana masyarakat itu puas terhadap lembaga pendidikan. Satisfaction itu artinya adalah kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan pendidikan pada lembaga yang kita kelola. Ingat adik-adik di sini jangan merasa sebagai anggota, tapi antum adalah sebagai pemimpin. Duduk di MPI menandakan antum siap menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Yang berkualitas pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Baik, kita sudah banyak mempelajari kemarin, semoga masih ingat gitu kan. Manajemen mutu terpadu ini harus terjadi kepada seluruh komponen manajemen pendidikan yang ada di madrasah. Kalau manajemen mutu terpadu ini sudah terselenggara, terjadi, maka insya Allah lembaga kita nanti akan bisa menjadi lembaga yang berdaya saing, yang unggul karena kualitasnya sudah ada. Kira-kira sudah memahami ini semuanya komponen-komponen? Ada hal yang perlu ditanyakan sebelum nanti kita beralih kepada materi kita yaitu pupil satisfaction? Baik, siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohib. Wah bagus, dari mana Mas? Dari Genting, Mbak. Wah alhamdulillah, siap. Apa pertanyaan itu kira-kira? Apa komponen
manajemen pendidikan yang harus diperhatikan dalam manajemen mutu terpadu, Pak? Baik, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Bagus, Mas. Bagus pertanyaannya ini. Jadi ini pertanyaan yang kemudian mengarahkan kepada kita bahwasanya kita harus tahu lingkungan kita harus tahu kendaraan kita harus tahu wadah kita. Apa peralatan kita sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Ini pertanyaan Mas Soheb sangat bagus sekali. Baik. Kalau dahulu kita pernah mempelajari komponen manajemen pendidikan yang 7, itu merupakan hal yang perlu diperhatikan di dalam manajemen mutu terpadu. Masih ingatkah kalian? Baik, saya akan bantu. Yang pertama adalah di dalam manajemen lembaga pendidikan itu ada manajemen kurikulum. Maka di dalam kurikulum ini harus ada yang namanya manajemen mutu terpadu. Harus ada. Itu yang pertama. Nah, di lembaga pendidikan ada wakil kurikulum. Wakil kurikulum harus memperhatikan ini. Ini adalah komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah manajemen kesiswaan. Ada wakil kesiswaan kan di lembaga? Nah, atau ada istilah yang lain-lain di dalam lembaga pendidikan. Apa itu staf pengasuhan atau apa dan lain-lain, kesantrian dan lain sebagainya. Terus bisa saya dibantu kira-kira adik-adik di sini di dalam lembaga pendidikan ada apa lagi? Kurikulum, bagian kesiswaan, bagian apa lagi? Ini semuanya harus dikelola. Pendidikan secara umum apa? Kurikulum di lembaga. Kalau antum tahu MA itu ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, apa Mas? Direktur itu jabatan. Pekerjaan yang ada di lembaga. Iya, kepala sekolah. Antum adalah kepala sekolah yang akan mengelola ini nanti. Wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sarana prasarana ada? Sarana dan prasarana perlu dikelola ini? Belum. Nah, berarti ada wakil sarana dan prasarana. Ini juga harus sama di-manage. Kemudian apalagi di dalam lembaga pendidikan selain sarana? Pengajaran. Bimbingan konseling itu adalah layanan khusus. Layanan khusus ada lab, ada perpustakaan, ada BK. Ini disebut dengan manajemen layanan khusus. Sudah mulai memahami ya? Ini juga sama harus dikelola dengan manajemen mutu terpadu. Ada lagi apa kira-kira? Pengajaran masuk ke kurikulum. Bagus. Hubungan dengan masyarakat perlu kita kelola? Perlu. Berarti ada manajemen hubungan masyarakat harus juga dikelola. Setelah itu ada manajemen apa lagi yang perlu di-manage? Ini semuanya butuh uang nggak? Butuh. Nah, berarti harus ada manajemen keuangan. Lembaga pendidikan harus mengelola uang. Nggak ada BIM selabim langsung kemudian berkata mutu. Lembaga sampean bermutu? Iya Pak. Mana sumber dana? Nggak ada Pak. Itu hoax. Nggak ada lembaga pendidikan yang tidak beruang kalau mau berbicara tentang mutu. Tapi mutu tidak selalu harus dengan uang. Kita bisa menguatkan hubungan masyarakat. Kalau antum silaturahimnya bagus, maka urusan pengembangan lembaga pendidikan bisa terrealisasi. Jadi tidak selalunya dana. Baik, yang ketujuh apa kira-kira lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Sekretariat masuk di mana ini? Kita berbicara tadi ada SDM, guru, siswa dan lain sebagainya. Itu perlu di-manage nggak ini? SDM atau kita sebut dengan tendik.
tenaga pendidik dan kependidikan. Ini juga harus dikelola. Jadi Mas Soheb, manajemen mutu terpadu atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah total quality management harus terjadi pada 7 komponen manajemen pendidikan. Kalau ini adik-adik semuanya sudah berkualitas, ada peningkatan-peningkatan di sini ya, maka lembaga pendidikan kalian akan menjadi madrasah yang unggul atau bahasa lainnya adalah berdaya saing. Maksudnya berdaya saing apa tuh? Berdaya saing itu walaupun mau ditiru oleh orang nggak bisa menirunya. Seperti mana antum tahu ada penjual mie goreng, mungkin menunya kalian ikuti, apanya kalian ikuti, tapi rasanya akan berbeda. Padahal menunya sudah diikuti. Bisa dipahami di sini? Ada hal yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih Mas Soheb. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kemudian kita bisa memahami kita ini mau kerja di mana? Apa yang harus dikelola sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Ada pertanyaan lagi? Baik, siapa namanya Mas? Yang saya Bapak izin Dari tes saya akan bertanya seperti apakah ciri-ciri lembaga atau sekolah yang berkualitas itu? Oh, bagus, ini pertanyaan yang berkualitas tambah mengerucut gitu kan ya. Kita sebagai pemimpin berarti antum nih semangat untuk siap menjadi pemimpin gitu. Tapi sekarang antum masih semester 5. Tapi tidak masalah. Ini bagus pertanyaannya. Pertanyaannya sangat kritis. Maksudnya kritis, apa yang harus saya segera ketahui untuk mengelola lembaga pendidikan. Apa kira-kira adik-adik lembaga, ciri-ciri lembaga yang bermutu itu? Adakah yang tahu di sini? Saya. Baik, siapa namanya Mas? Nama saya Ahmad Siti Ramadhani. Nama saya Yusuf. Yang pertama, memiliki visi dan misi yang terukur. Baik, wah, ini kayaknya sudah siap menjadi kepala sekolah ini. Hah? Coba kita lihat di slide. Nah, ini gambaran ilustrasi kita. Ini adalah lembaga pendidikan yang bagus, keren kalau lembaganya seperti ini. Tidak selalu hanya tapi ada lembaga yang ini bisa tingkat 3 dan lain sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas siapa tadi namanya? Mas Sidki. Ya. Coba adik-adik kita lihat di slide. Nah, ini lembaga pendidikan yang bagus. Kira-kira menurut antum? Menurut kalian semuanya? Bagus ya. Kenapa kok bagus? Kira-kira di dalamnya ada AC enggak ini? Ketahuan padahal enggak kelihatan gitu ya. Hah? Tapi sudah kelihatan dari penata. Antum sebagai calon-calon pemimpin memang harus memperhatikan performance. Lembaga pendidikan walaupun bahannya sedikit tapi minimalis seperti ini orang-orang senang. Ya. Baik, apa yang dikatakan Mas Sidki tadi adalah Visi dan misi yang terukur. baik, ini sama dengan apa yang sudah saya siapkan di sini, visi misi. Lembaga itu harus jelas mau kemana dia. Toh walaupun MA sama MA, tapi MA-nya dia ala apa? Satunya ala apa? Yang pertama. Yang kedua, sama-sama MA walaupun bertetanggaan, tapi satunya unggul di apa? Satunya unggul di apa? Jangan sampai antum sebagai pemimpin mendirikan lembaga nanti ya pokoknya MA sajalah. Ya kalau seperti itu ya gak usah kuliah di manajemen pendidikan. Berarti antum tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kuliah di manajemen pendidikan. Kan seperti itu kurang lebih. Maka harus ada keunggulan adik-adik. Lembaga apa, mereknya seperti apa. Kalau saya bisa tarik antum kesimpulannya, antum membuat mobil antara Toyota, Suzuki, Yamaha, Honda, ada perbedaan? Ada perbedaan? Itu yang kita sebut dengan branding. Punya merek tersendiri. Antum harus seperti itu nanti. Antum mencari apa yang akan dikembangkan di tempat antum masing-masing. Tidak ada pedoman khusus. Akan berbeda-beda sesuai dengan tempat masing-masing. Yang kedua kira-kira adalah kita lihat fokus pada pengguna. Ya.
Pengguna layanan. Pengguna layanan pendidikan maksudnya siapa? Masyarakat yang menggunakan. Orang-orang sekarang itu adik-adik sudah paham. Anak saya harus disekolahkan di lembaga SD. SD-nya SD apa? Bahkan sekarang mereka tidak mempermasalahkan biaya yang mahal. Kita lihat ke Jakarta, Tangerang, untuk masuk tingkat SD saja bayaran pertama sudah 40 juta. Coba kita lihat SDM. Ya, antum sebagai pemimpin nanti perhatikan kalau orang-orang yang duduk mewakili antum semuanya, kalian semua itu adalah orang-orang yang jelas tugasnya. Jangan sampai memelihara wakil yang tidak jelas. Karena apa? Gaji setiap bulan cair, berjalan kan? Betul? Betul. Berarti antum sebagai pimpinan rugi apa tidak itu? Rugi. Sedangkan ke sekolahnya tidak berjalan. Hanya ada segerombolan orang-orang saja, tidak memikirkan. Naudzubillah itu. Kemudian yang keempat, apa kira-kira? Pendanaan. Oke. Ini adik-adik para mahasiswa yang saya muliakan, ada lagi yang bisa membantu saya? Apa kira-kira madrasah yang bermutu ciri-cirinya itu? Seperti yang ditanyakan Mas siapa tadi? Mas Imam ya? Baik. Saya Pak. Siapa nama? Nama saya Muhammad Sadiq Maulidani. Pendanaan yang cukup. Pendanaan yang cukup. Bagaimana kira-kira? Sekolah antum, sekolah kalian, antum sebagai pimpinan ternyata punya sumber dana yang baik. Kira-kira untuk mengelola pendidikan, layanan pendidikan bagi siswanya mudah apa sulit? Mudah. Kenapa kok bisa mudah itu? Karena fasilitasnya terfasilitasi, aman gitu. Sama dengan Mas Ruby punya uang 1 juta, suruh jalan ke Surabaya, metenteng atau gelisah dia? Metenteng, gaya dia, aman, ada uang. Tapi Mas Haris suruh ke Surabaya, agak megang uang sama sekali, kira-kira? Lesu dia, lesu kira-kira. Mikir dia. Samalah dengan antum, kalian di lembaga pendidikan punya uang kan, kantin bro. Aman sekali kan. Tapi kalau nggak punya uang, di pojok, mojok kalian, betul? Apalagi kiriman kurang lancar. Oke, baik. Adik-adik sebagai pemimpin nanti jangan takut anak buah kalian, bawahan kalian libatkan. Kirim mereka ke Surabaya, kirim mereka ke Jakarta. Untuk apa Pak? Mengikuti pengembangan lembaga-lembaga yang bagus. Tidak ada masalah, karena ini adalah bibit. Jangan takut uang hilang. Tapi perhatikan, itu adalah orang-orang yang spesial. Jangan orang baru masuk antum kirim, minggu yang akan datang dia resign, berhenti. Lembaga kalian akan rugi. Tapi cari orang yang benar-benar komitmen, mau berjuang bersama-sama dari nol bahkan, kemudian meningkatkan kesejahteraannya bersama-sama. Pakar yang ada di dunia itu banyak mengelola masalah, maka kemudian disebut dengan pakar. Profesor yang ada di dunia, mereka disebut profesor karena mereka bisa menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah, tapi tidak menciptakan masalah. Bisa dipaham kira-kira bahasa ini? Ini bahasanya para pemimpin, bukan bahasa para pengekor. Ya. Masalah, tidak ada masalah, tapi dikelola, tapi bukan membuat masalah. Maka antum adalah pemimpin yang berkualitas, yang ideal. Amin. Baik, semoga nanti. Kemudian LPI memiliki aturan kerja tertulis, harus, jangan sampai nanti antum itu, kalian sebagai pemimpin selalu cekcok dengan bawahan karena tidak ada aturan jelas di dalam lembaga pendidikan. Adik-adik yang saya muliakan, yang saya rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kira-kira? Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kita bisa membuat masyarakat puas terhadap lembaga pendidikan kita. Selanjutnya
karena ini 3 SKS ya, 2 materi kita pelajari bersama-sama. Sekarang coba kita kembali ke kelompok, kita cari ciri-ciri daripada masyarakat maunya seperti apa lembaga itu. Bisa ya? Dipahami ya? Coba 3 kelompok yang sudah kita bagi kemarin berkumpul, melingkar, terus kemudian lakukan, carilah, searching tugas itu. Silahkan. Baik, silahkan. Ini ketua kelompoknya siapa? Hah? Oke, Mas Daniel, silahkan Mas Daniel dipimpin. Coba cari di internet sebanyak-banyaknya, dari jurnal, dari apa, masyarakat itu maunya lembaga itu seperti apa. Coba keinginan masyarakat terhadap lembaga. Nanti diidentifikasi gitu ya. Silakan dikerjakan. Yang ini siapa ketuanya? Mas Adit? Oh, ternyata banyak penunjukan ya. Presiden saja dipilih ya. Baik. Sudah dipahami, Mas Roni? Nah, silahkan dicari dan lain sebagainya seperti itu ya. Tugas-tugas apa dan lain sebagainya, antum harus tahu masyarakat maunya apa terhadap lembaga kita. Untuk kita kemudian siapkan lembaga kita akan dipermak seperti apa. Oh, ada ininya, ada ini, ada ini, ada ini. Para mahasiswa yang saya muliakan, alhamdulillah sudah berakhir perkuliahan kita. Nanti saya harapkan apa yang sudah dikerjakan tadi dilakukan mini riset. Nah, mini riset adalah antum saya arahkan untuk pergi ke lembaga-lembaga di dekat rumah kalian masing-masing, sekolah yang terbaik tentunya, untuk kemudian bertanya kepada mereka apa pimpinannya atau dan lain sebagainya, apa kira-kira ciri-ciri daripada lembaga pendidikan yang bermutu ya, lembaga pendidikan yang bermutu, dan masyarakat itu maunya seperti apa lembaga kalian itu. Bisa ya? Bisa. Nah, itu kita sebut dengan mini riset. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya, semoga sukses. Allah memberikan kebaikan kepada kita, kalian menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-citanya nanti tercapai insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang proses perkuliahan yang saya berikan selama saya mengajar di Universitas Nurul Jadid. Semoga ini bermanfaat dan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.